Contohnya kacang mede dari Larantuka itu world class quality. Really? Yes. Kelas dunia sampai Kelas dunia. merinding loh Iya, ini iya, kayak bisa. ngomong. Hai semua, balik lagi di Ku Podcast. Kalau kemarin ada episode sama Papa Raf dan kali ini lebih menarik lagi karena kita akan membahas seputaran masih tentang Nusa Tenggara Timur dan juga Kupang. Penasaran? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-comment, and di-share ya. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia, Mama Ira. Halo. Halo. Kak Eva. Halo, selamat apa nih? Selamat sore, Sore. pagi, siang, menjelang Menjelang malam ya. menjelang malam ya. Apa kabar Kak Ira? Aku panggil Baik. kakak aja deh, kayaknya Boleh, agak boleh. seumuran. Baik, Kak Eva apa kabar? Baik juga, sehat. Sehat Kak. Oke Makanya deh. bisa datang ya. Maka bisa datang. Jadi ngomongin tentang Kak Ira ini, buat yang belum tahu siapa Kak Ira, kita akan mengulik dan juga apa sih yang spesial dari Kak Ira. Jadi ditonton sampai habis. Oke, kali ini ada yang beda. Biasanya kalau misalnya di Ku Podcast, meja kosong, cuman air mineral aja. Ini banyak banget nih. Ini dari Kak Ira langsung yang bawa ya? Sebagian dari produk kita Eva. Oh, dari produk kita ini isiannya dari NTT gitu? Iya. Oke, ini ada Produk Mama Ana Eva ya. produk Mama Ana. Iya. Mama Ana ini Mama Ana ini dari Kak Ira langsung produknya? Iya, betul. Mama Ana itu merek dari usaha kita, merek Usaha. dagang. Ini ada kacang Kenari. kenari, ini kenari keren banget nih. Ini semuanya dari Nusa Tenggara Timur, produk-produknya juga menarik banget. Ini yang paling gede ada kacang panggang manis pedas. Oh beda ya, aku pikir Beda, sama. dua rasa Apple. Apple kemarin udah nyobain yang ini ya. Iya, yang ini favorit sih. Thank you. Ini gula semut dari Rote. Iya. Terus ini juga banyak banget, ternyata ada kokoa, ada kopi, ada juga apa nih? Ini produk terbaru sih Apple. Ini jadi kita bikin hampers untuk Christmas ini. Kita ngambil ada 7 usaha. Jadi sebenarnya bukan produk kita tapi kita kolaborasikan jadi satu paket. Oh, semuanya dari Nusa Tenggara Timur dan UMKM, Yes, UMKM-nya semua iya. dari Produk-produk unggulan NTT kita rangkum dalam satu paket Christmas. keren. Kita boleh cobain nggak nih Kak? Boleh banget. Apple mau Yang cobain mana? apa? Kayaknya aku mau cobain ini sih. Oke, lagi cobain ya. lagi, yang ini lagi. Kita buka ya. Boleh. Lumayan guys, kalau misalnya kemarin kosong-kosong, ini cemilan kali. Bisa sambil minum sambil makan juga kan nanti Kak? Boleh, boleh. Terus jadi piring. Tuang ya Apple ya. Ya boleh, silahkan. Kapan lagi ya disajiin sama yang punya usahanya? Ya silakan. Ini apa nih Kak? Ini Kacang. kacang panggang, terus kita pakai bumbunya itu pakai kayu manis dari Flores sama cocoa powder juga dari Flores. Semuanya dari NTT. Iya, iya. Beda tapi ya, wangi, manis. Kak, bisa langsung dimakan atau udah bosen? Udah bosan. Udah tiap hari Apple dari oven. Jadi ini Iya. nih yang lagi nonton, kalian harus tahu kalau misalnya di NTT di Kupang sendiri ada usaha UMKM namanya Mama Ana. Mama Ana. Dan semua produk-produknya itu benar-benar dari produk lokal Nusa Tenggara Timur. Kita ngangkat produk bahan baku lokal yang kita olah. Ini kalau misalnya Kak Ira sendiri udah berapa tahun menjalankan Mama Ana ini? Mama Ana ini kita start 2013. Ini masuk tahun ke-7 ya Apple. Ya. Oke Kak Ira, ini backgroundnya sebelumnya emang udah usaha Mama Ana atau gimana sebelumnya? Emang fokus di makanan aja atau sebelumnya itu mungkin kerja di luar kah atau gimana nih? Iya, 2013 kita baru mulai Mama Ana Apple ya, tapi sebelumnya aku pegawai di satu perusahaan di ibu kota Di Jakarta? Iya. Oh. Aku udah kerja di sana itu di Jakarta dari tahun 2000 sampai 2013. Terus aku putusin untuk resign. Nah setelah resign memang waktu itu pikirnya setelah resign mau cari pekerjaan baru gitu Iya, ya. masih di ibu kota ya? Iya, tapi ternyata tidak ada keinginan ke sana. Akhirnya udahlah, aku pikir udah mau usaha sendiri aja. Oh, jadi Kak Ira memang asli orang sini. Iya. Terus move to Jakarta, kerja, cari Udah pengalaman. keluar dari Kupang, udah dari tahun tamat SMA lah Apple. Jadi udah sekitar 20-an tahun, terus baru oke. aku balik lagi. Ketahuan umurnya ya. Lumayan ya, tapi nggak apa-apa, keren lo masih bisa produktif di usia yang sekarang. And by the way, apa sih yang bikin Kak Ira tuh benar-benar memilih untuk ya udah balik aja ke Kupang? Soalnya kita tahu kalau misalnya di mana-mana
orang pasti maunya dari daerah mau tetap stay di luar atau di luar kota yang lebih berkembang mungkin, atau mau cari jodoh juga orang sana kayak gitu. Apa yang menyebabkan Kak Ira ya udahlah balik aja ke Kupang? Mungkin sebenarnya tanpa rencana ya. Malah dulu salah satu saya punya apa namanya tuh ya, salah satu aku punya mantan, bukan mantan. Salah satu aku punya prinsip tidak pernah balik ke Kupang itu dulu ya gitu, tapi justru yang terjadi sebaliknya. Akhirnya kan? kayak ngejilat ludah sendiri ya. Seperti itu. Jadi 2013 begitu resign, aku pikir aku mau apply lagi ke perusahaan, tapi ternyata semangatnya nggak ada sama sekali kan. Jadi aku langsung pikir udah deh. Jadi itu datang kayak tiba-tiba aja, pulang Kupang, mungkin faktornya jenuh, kejenuhan di ibu kota ya, udah hektik sekali. Aku pulang Kupang, aku pikir coba lakukan sesuatu yang saya bisa kontrol diri saya sendiri gitu kan. Nah paling gampang ya tidak mau kerja sama orang lagi. Tidak mau kerja sama orang. Iya gitu. Kalau misalnya kita pengen bebas, iya, bebas-bebasnya. Bukan jadi budak perusahaan ya. Kalau orang sekarang bilang kan kemana-mana kalau misalnya mereka yang karyawan, even jabatannya udah tinggi, pasti dibilang tetap ujung-ujungnya tetap budak perusahaan. Sama gitu. aja sih. Apalagi sebenarnya kerja sendiri, tapi memang waktu itu niatnya memang pengen sendiri lah. Pengen gitu sendiri. Ya. Akhirnya memutuskan pindah ke Kupang. Ya. Berat gak sih Kak awalnya? Memang karena niat, jadi tidak berat. Nggak berat. Sampai sekarang pun udah tahun ke-7 ya. Aku sebenarnya menunggu saat dimana saya menyesal membuat keputusan balik dari serius gitu kan. Karena prinsip yang pertama tadi gitu. Iya kan, karena saya sempat berpikir bahwa gini kan loncatannya besar sekali. Pegawai, terus tiba-tiba kita balik ke Kupang, kota yang kita udah tinggalin hampir 20 tahun, terus kemudian kita kerja sendiri gitu kan. Jadi saya sebenarnya menanti-nanti kapan saya akan menyesal. Sampai sekarang saya belum pernah menyesal loh. Bahwa saya, iya artinya memang dari hati ya gitu. Mudah-mudahan kedepannya juga tidak ada penyesalan juga. Betul. Ini udah move to Kupang, malah sekarang lebih berkembang dengan adanya Mama Ana ini. Mudah-mudahan. Keren loh ini. Ini kalau misalnya pertama kali ngobrol sama Kak Ira, datang ke tempatnya langsung. Kebetulan Apple sama tim dari Ku Podcast sudah main-main langsung ke tempat produksinya juga ya Kak ya. Keren banget karena memang bener-bener UMKM dan dimulai dari kecil ya bisa dibilang, terus sampai sekarang bisa berkembang banget. Ini yang memancing Apple kan, namanya Kak Ira kan Ira. Kenapa nama produknya Mama Ana? Ini merek juga ambil namanya Mama. Jadi dari usaha dari Mama? Ya, kita mulai sendiri. Tapi semuanya terjadi secara spontan. Begitu aku mau mulai pikir nama merek kan, apa ya gitu ya. Langsung yang keluar yang paling gampang Mama Ana. Mama sendiri ya? Panggilan. Tapi untuk resep-resepnya semua gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau mau dibilang ya resep-resepnya ini kayak contohnya kacang atau kenari ini kan produk yang resepnya belum eksis sebenarnya. Belum gitu eksis kan. Kebanyakan. Jadi aku sih bilang sebenarnya produk-produk ngarang ya, karena iya produk ngarang karena gini loh. Salah satu kenapa aku menikmati sekali pekerjaan yang sekarang ya. Karena saya itu bisa apa ya, kita mau bikin apa aja bisa gitu kan. Kita mau bikin kacang, pokoknya suka-suka kita lah, mau ngarang-ngarang apa aja gitu kan. Kayak kenari tiba-tiba gue bilang, mau bikin rasa garlic deh, mau bikin karamel gitu kan. Terus yang kayak contohnya Christmas hampers kan, saya mau nih paket apa, kopi-kopi Timor, minuman-minuman Timor semua saya padukan gitu kan. Jadi semua apa yang kita mau kita bebas mengekspresikan. Nah, kita bikin resep yang out of the box, bebas-bebas aja kan, kita ngarang-ngarang aja selama keterima atau tidak pertanyaan gitu kan. Oke deh, jadi ini semuanya memang benar-benar resepnya sendiri, dikolaborasikan sendiri, malah katanya ngarang. Tapi ngarang ini ternyata berhasil. Ya memang terinspirasi juga pasti sama produk-produk lain ya. Jadi apa yang kita karang itu pasti kan kita banyak lihat, banyak baca, nonton. Nah itu mungkin menginspirasi kita, tapi outputnya itu adalah kita sendiri yang kombinasikan, kita sendiri yang atur. Oke, jadi emang awalnya Kak Ira kuliahnya sebelumnya apa nih? Ada berbasic tentang makanan nggak untuk kuliner? Sains, tidak ada makanan. Sains. Bayangkan semuanya dari sains terus tiba-tiba terjun ke dunia makanan, bikin produk UMKM. Kalau untuk UMKM sendiri nih di NTT di Kota Kupang peluangnya masih lumayan besar nggak sih sebetulnya? Saya bilang justru sangat besar karena apa ya, kita punya potensi kan, alam besar sekali sumber daya. Terus kemudian kalau kita lihat tuh parameter saya bilang besar gini karena masih banyak barang di NTT ini yang di-source dari luar. Ya kan, artinya kita masih butuh banyak barang dari luar, masih banyak sekali barang yang belum diproduksi atau dihasilkan di NTT. Contohnya Kak? Banyak sekali makanan-makanan aja, saya kasih contoh aja, kacang aja masih dari luar. Kacang, kue-kue aja masih banyak dari luar. Iya, setuju. Iya kan?
produk, bahkan produk UMKM dari luar NTT aja masih masuk artinya, dan mereka masih punya pasar. Artinya masih banyak peluang untuk kita di NTT ini untuk kita buat sesuatu. Oke deh, ini untuk UMKM berarti memang masih jalan, dan sebetulnya kalau untuk para masyarakat di NTT sendiri nggak perlu lagi ambil dari luar ya. Sebenarnya begitu. Kalau kita mau, hanya mungkin supply-nya kurang ya Apple ya, makanya dari luar masuk kan gitu. Produknya Mama Ana nih Kak, kira-kira udah berapa produk yang dikeluarkan? Terus berapa produk ya? Paling unggulan sama ambilnya itu dari mana-mana aja? Nah, gue bingung nih kalau tanya kayak gini nih, berapa produk. Jadi kita produk yang udah register ya Apple ya, yang udah punya izin itu sekarang sekitar 16 produk. Banyak loh. Iya, ya karena aku kepikir apa aku bikin terus aku register bikin apa. Tapi kemampuan produksi kan dapurnya tidak itu kan gitu. Nah 16 atau bahkan mungkin agak lebih ya, 16 atau berapa ya, sampai aku nggak ngitung ya. Saking banyaknya ya. Iya. Dan peminatnya ternyata banyak dari produk ngarang tersebut. Jadi 16 produk dengan izin. Nah yang kita produksi sekarang itu ada 6 jenis produk. 6 jenis produk, tapi kalau kita bagi dengan varian, ukuran ada 10. 10, wah banyak. Berarti ada mungkin kemasan yang lebih kecil, ada yang rasa manis, rasa yang pedas. Yang paling unggulan nih Kak, di antara yang lain ini yang mana? Sebenarnya semua punya market sendiri ya Apple ya. Contohnya kalau kayak yang kacang ini sekarang ini lagi rame banget di Labuan Bajo. Ya kan, kita juga kaget ya, 2 bulan ini responnya bagus banget. Kemudian kenari alor juga responnya bagus sekali di Jakarta. Kalau gula semut ini yang paling stabil saya bilang sih produknya. Selalu tiap bulan ada yang rame terus. Kalau untuk kopi ini dengan yang kemasan ini lucu loh. Jadi kalau misalnya bisa dilihat kayak kemasan dari kota-kota besar, ini produk Nusa Tenggara Timur guys. Ini Nusa Tenggara Timur Pak. Kalau ini, yang ini konsepnya ini kan hampers nih Apple. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, ini ada nama-namanya ya. Ada nama apa nih, Sika, Koko, kemudian ada kopi Timor gitu kan, ada kopi Arabica, kalau dilihat kopi Leworok. Nah jadi ini sebenarnya dari 9 produk ini hanya satu aja gula semut Timor nih yang produknya Mama Ana. Oh jadi yang lainnya? Ini produknya teman-teman UKM. Jadi gini, ini konsepnya waktu memasuki akhir tahun ini dari Mama Ana itu kita pikir kita pingin bikin sesuatu ya. Kayak gini ya Kak ya? Iya, hampers ya. Kita pengen bikin sesuatu. Nah, startingnya itu dari ini nih. Sebenarnya bukan dari kopi-kopian, tapi dari nama hampersnya boleh saya sebut ya. Boleh. Dari Timor Breakfast Butter Spread. Nah, itu kita saya nggak bawa ya Apple ya, karena produknya kita lagi siapin untuk besok kita distribusi ya gitu. Nah, jadi itu kita siapin aneka selai ya. Itu saya juga sebenarnya bangga sekali NTT kita. Bayangin selai kacang-kacangan ini, ada selai kacang tanah, kemudian ada kacang kenari, kemudian ada kacang mede. Nah itu satu meja makan itu ibaratnya untuk produk NTT itu udah cukup untuk membuka hari kita. Membuka hari kita dengan sarapan. Iya, dengan oles-olesan NTT ya, kacang-kacangan. Kemudian juga dari minuman itu ada ini paketnya namanya Timor Coffee Time. Jadi NTT itu bayangin punya kopi ya kan. Ini untuk membuka pagi nih ya. Taruhlah kita ngopi pagi nih ya. Ada kopi, ada teh kelor, ada bubuk coklat, ada minuman jahe, kemudian pemanisnya ada madu, ada gula semut. Jadi kita udah komplit sebenarnya. Untuk di NTT itu untuk satu meja makan pagi kita udah tidak butuh apa-apa lagi. Karena alam kita udah menyiapkan secara lengkap. Semua dari spread butternya, dari kacang-kacang, dari minumannya sampai pemanisnya yang sehat juga gitu malah kan. Ini dari UMKM yang udah berkolaborasi untuk akhir tahun dan dengan tema yang benar-benar keren banget, dengan mengangkat kalau misalnya dengan semua produk dari NTT ini kita nggak perlu lagi cari-cari produk dari kota lain. Yang bikin Apple penasaran nih Kak, ini pemasoknya atau mungkin yang menyuplai barang-barang ini Kak Ira ambil langsung dari mana? Dari asal daerahnya Kak atau? Untuk yang mana nih Apple? Yang hampers atau yang kacang-kacangan atau? Semuanya ya. Yang gula ini kita ngambil dari petani di Rote ya kan. Kemudian yang kenari itu kita ngambil dari Alor. Nah, kemudian kacangnya ini dari Pulau Timur. Jadi seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur. Ya, terus ada lagi untuk butter spread itu selai mentenya kita ngambil dari Flores Timur. Oke, ini kan memang ambil semuanya dari Nusa Tenggara Timur asli, dari daerahnya, dari petaninya. Kira-kira kualitas produknya kita ini
bisa bersaing dan bisa unggul nggak sih di kelas internasional, atau nggak usah internasional deh, nasional dulu Kak, bisa bersaing nggak nih? Bisa bersaing nggak ya? Jadi sebenarnya kalau Apple bilang tanya bisa bersaing nggak, justru malah kita udah unggul duluan Apple untuk beberapa produk ya. Di kelas dunia bahkan? Bisa kita katakan demikian juga gitu kan. Contohnya saya bisa, mungkin kalau kita ngomong world class, saya nggak mulai dari produk Mama Ana dulu ya, tapi produk NTT ya. Contohnya kacang mede dari Larantuka itu world class quality. Really? Yes. Kelas dunia, kelas dunia. merinding loh ini kayak ngomong. Terus kemudian juga kopi-kopi Bajawa dari Flores itu udah menang beberapa kompetisi juga di luar gitu kan. Nah, terus kembali lagi untuk lokal sendiri ya, kalau tadi kita bilang keunggulan itu contohnya kacang kenari ya. Kacang kenari ya, kacang dari Alor ya. Ini ya, dia kan sebenarnya itu orang bilang apa ya? Istilahnya orang bilang lokal almond. Hanya orang kita kan udah terbiasa dengan almond. Kita lupa bahwa Indonesia ini punya local source untuk produk yang hampir sepadan dengan almond, yaitu kenari. Dan NTT ini berkatnya luar biasa. Bayangin di Indonesia ini hanya ada 3 daerah ya yang untuk punya kenari ya. Maluku Tenggara, Sulawesi Tenggara, dan NTT salah satunya ya dari Pulau Alor itu. Keren. Dan ingat, Apple ini produknya tumbuh liar ya, organik, tanpa pupuk gitu kan. Ini pohon-pohonnya gede-gede banget. Ada yang diameter pohonnya udah sekitar 12 meter, 6 meter. Wih, udah ratusan tahun ya. Apa itu? Dan ini betul-betul tanpa sentuhan dari produk kimia, pupuk kimia. Jadi memang dia asal tumbuh tanam alami aja nggak sih sebetulnya? Itu bahkan mungkin nggak ditanam nenek moyang dulu mungkin yang itu ya udah. Terus kemudian kayak lontar kan. Ini teman-teman kayak ada teman-teman saya dari luar juga tanya, ini apa produk gula semut Timor ini organik tidak gitu kan? Oke lah, kalau kita bicara organik kan kita bicara sertifikasi gitu. Betul. 1 lembar kertas gitu kan. Tapi saya bilang bahwa gini deh, pohon lontar ini di Kupang boro-boro dipupuk, ditanam aja nggak ada yang tanam, apa disiram airnya nggak ada, jadi itu tumbuh liar. Iya, mungkin itu bisa jawaban untuk mereka bahwa produk kita banyak yang masih alami, organik ya, masih belum tersentuh. Organik tapi tidak certified, jadi mereka bilangnya natural istilahnya. Natural. Produk organik yang tidak tersertifikasi istilahnya natural. Dan memang betul-betul diberi dari Tuhan. Jadi kalau misalnya bisa dibilang Nusa Tenggara Timur salah satu provinsi yang termiskin, sebenarnya salah ya. Tergantung sudut pandangnya dari mana ya. Miskin Miskin karena belum dikelola mungkin ya. Iya, kalau dikelola mah bisa bersaing. Kak Ira, ini produknya kan udah banyak nih, tadi sampai belasan. Yang membedakan produk kita ini dari produk-produk lain apa? Mungkin kayak gula semut ya, palm sugar. Yang membedakan dari gula kan banyak nih, gula tebu, aren, gula pasir bahkan. Ini sendiri kualitas dari gula semut itu sebetulnya ada kelebihan yang bisa diunggulkan nggak sih? Kelebihannya apa sebenarnya lebih tinggi gitu ya? Benar. Jadi gini, kalau kita ngomong tentang pemanis table sugar lah ya gitu ya, sebenarnya kita bisa bagi dalam 2 kelompok besar. Satu gula pasir, satu lagi gula kita bilangnya palm sugar. Ya. Nah, perbedaan mendasarnya itu adalah kalau gula biasanya mereka masuk dari sisi kesehatan. Jadi kalau gula pasir itu mereka istilahnya high glycemic index ya. Kalau palm sugar, gula palem-paleman itu masuk gula palem itu ada gula kelapa, ada gula aren, ada gula lontar. Gula lontar ini ya. Ini yang biasa dibilang kategori secara general ya, Apple ya, dari sisi kesehatan mereka biasanya bilang lebih ramah gula darah. Nah, itu kelompok gula palem-paleman. Nah, tapi di dalam kelompok itu sendiri ada gula kelapa, ada gula aren, dan ada gula lontar. Jadi gula lontar masuk dari salah satu anggota kelompok palm sugar itu ya. Nah, kalau kita tanya lagi, nanti Apple tanya lagi apa sih bedanya gitu ya. Jadi kalau bedanya nanti dirasa Apple, bedanya dirasa ya. Jadi kalau gula kelapa itu dia aftertaste-nya itu cenderung lebih flat, sama mungkin karena dari kelapa, jadi dia ada sedikit rasa-rasa bukan tengik ya, tapi ada rasa-rasa bau, sedikit bau minyak kelapanya gitu kan. Betul. Itu sebenarnya bukan saingannya si gula semut Timor, bukan. Tapi yang jadi saingan gula semut Timor ini adalah mereka bilang gula aren. Gula aren itu yang kalau misalnya sekarang ini di kopi-kopi kekinian pakai gula aren, gula Jawa nggak sih Kak? Namanya sama ya? Gula Jawa kadang-kadang dari gula kelapa juga, bisa dari aren gitu kan. Nah, itu yang biasanya diperbandingkan lah gula semut Timor ini. Jadi gini, kalau kita bicara gula semut Timor ini bukan karena Mama Ana produksi gula semut Timor, tapi kita bicara gula semut Timor secara keseluruhan. Ingat bahwa gula Timor itu ada, gula lontar Timor itu ada 3 bentuk. Ada lempeng,
ada cair yang kita kenal dengan gula rote dan gula sabu, kemudian ini hanya salah satu dari bentuk gula lontar, bentuknya granul. Ini yang Mama Ana angkat. Yang udah dijadikan serbuk dan bisa langsung dipakai. Bisa langsung dipakai, iya. Nah, bedanya dia dengan tadi kita bicara tentang perbedaan dengan gula aren kan? Gula aren. Kalau kelapa udah langsung udah beda lah ya gitu ya. Oh. Nah, kita bicara gula aren sama gula lontar. Ini menarik sekali karena gini. Gula lontar ini punya harga jual yang kalau mau dibilang jauh di atas gula aren. Cukup tinggi harganya. Yes, ya? bahkan di Kupang sendiri daerah penghasil pun udah starting sama harganya lumayan tinggi, tapi masih sangat diminati. Itu kenapa demikian? Karena salah satunya dia punya cita rasa yang khas, yang tidak terdapat di aren ada tapi agak lemah. Dia punya yang kita bilang aftertaste. Jadi aftertaste itu setelah kita makan sesuatu, rasa yang tertinggal di belakang lidah kita itu namanya aftertaste ya. Dia punya aftertaste itu yang kuat, seperti kombinasi toffee dan karamel. Oke, jadi kalau ditaruh di kopi hitam enak banget dong. Justru sangat cocok, ngangkat, rasanya ngangkat. Kalau orang suka, kalau orang minum kopi hitam suka black coffee yang tidak manis, oke. Tapi kalau dia mau kopi hitam yang manis, ini pilihan pemanis yang bagus. Wow. Ya, kalau kita lihat kopi-kopi kekinian banyak yang pakai gula aren ya. Gula aren. Saya duga nih, ini dugaan saya pribadi, pertama dari sisi harga, gitu kan, sisi harga lebih ekonomis, kemudian kemudahan mendapatkan. Karena apa? Karena secara komersil di Indonesia yang produksi gula lontar, secara komersil itu sepertinya hanya daerah NTT, yang lainnya tuh gula aren. Oh. Karena di daerah-daerah tertentu ada juga pohon lontar ya, tapi dia nggak masuk economic scale untuk dibawa ke arah produksi. Gitu. Kebanyakan aren sih. Kebanyakan aren. Jadi ini. Jadi gini Apel, sorry, aku potong. Orang minum aren udah enak kan. Nah, begitu mereka minum gula semut, ketagihan. Baru ketahuan lebih enak lagi. Itu baru lebih enak lagi. Rasanya lebih kuat. Aftertaste-nya lebih kuat. Rasanya lebih kuat. Jadi ini salah satu bisa dibilang apa ya, mutiara dari Nusa Tenggara Timur. Oh iya, sangat. Iya kan, tapi selama ini belum dilirik justru dari kita semua dan kita belum sadar malah. Apple ini kan kalau kita lihat daerah penghasil terbesar kan Rote ya, gula lontar ini ya. Ini kan di Rote itu kita lihat di pinggir-pinggir jalan, di pasar-pasar dijual terbuka. Nah, itu yang jadi concern kita waktu itu. Jadi kita udah 3 tahun mengangkat gula semut Timor ini, gula lontar ini ya. Karena saya merasa bahwa produk ini persis seperti tadi yang Apple bilang mutiara. It's a very good product. Hanya kasihan sekali dia ditempatkan di lantai-lantai pasar. Iya, betul. Dan kalau mau kita bicara tentang pahlawan ya, sebenarnya bukan Mama Ana. Yang pahlawan itu yang manusia-manusia yang super, yang jenius itu adalah orang-orang di Rote yang mampu manjat ya, manjat, kemudian mereka mampu loh produksi gula ini secara berkelompok dengan peralatan yang sangat sederhana hingga saat ini ya, dan menjadi salah satu tumpuan hidup mereka. Bahkan untuk keamanannya sendiri pun nggak dijamin. Oh yes, ya. Karena mereka berusaha sendiri, nggak ditopang sama pemerintah setempat juga. Keren sih kalau bisa bilang, dan juga sebenarnya keren tapi agak prihatin ya dengan mereka yang kurang diperhatikan. Nah tapi sekarang kan kalau kita lihat, saya sendiri ngalamin ya 3 tahun ini demand-nya dan popularitas gula lontar ini naik. Naik ya, dan saya yakin ini juga akan berakibat langsung terhadap kesejahteraan petani di sana gitu ya. Oke deh. Ya. Nah ini alasan kita ngangkat gula semut ya itu, karena saya lihat bahwa produk ini bagus. Dia seharusnya mendapatkan tempat yang lebih terhormat, dan yes betul, dengan kita kemas rapi, kita ada prekondisi lagi sih ya di dapur kita ada 2 proses sederhana yang kita lakukan untuk menjadikan dia lebih awet, lebih tahan lah ya gitu ya. Nah dan kemudian lebih siap lah dihantarkan ke market lebih premium, itu tujuan kita. Betul. Dan memang keterima di market premium. Keterima karena memang dengan udah dikemas sebaik ini, kualitasnya juga baik, siapa yang nggak mau? Hanya good product, tapi selama ini di emper-emper, tapi sebenarnya produk ini adalah produk premium. Kita coba kemas dan kita bawa ke market yang kita tuju, yaitu premium market, dan keterima. Keren banget nih Kak Ira, untuk produk-produk UMKM-nya dan juga produk lokalnya. Aku sendiri tuh thumbs up buat Kak Ira dan juga Mama Ana. Terima kasih. Ini terakhir nih Kak, kalau misalnya ngomongin UMKM, pastinya dari pemerintah juga senang dong ya ada UMKM, apalagi udah lumayan dikenal dengan menggunakan produk-produk lokal semuanya.
sampai sejauh ini support dari pemerintah udah ada belum? Atau dalam bentuk apa nih Kak supportnya dari mereka? Oke, bukan hanya ke Mama Ana aja ya, tapi Iya, ke ke UKM UMKM. pada umumnya ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat sangat tidak kurang program dari pemerintah ini. Sebenarnya minta maaf banget ya bicara gini ya. Sangat tidak kurang karena pelatihan itu sebenarnya banyak sekali. Kemudian kemudahan yang aku lihat sekarang ya, kemudahan pengurusan perizinan. Jadi sebenarnya hitam putih sekali. Itu yang Dan saya ngalamin ya. Dimudahkan ya katanya ya? Memang aturannya udah jalan, udah jelas banget gitu. Oh. Bahkan ya sangat sederhana sekali untuk Kota Kupang khususnya pemegang KTP Kota Kupang. Saya berasa 7 tahun ini untuk perizinan no problem. Terus kemudian apalagi ya, pameran paling sering. Yang saya senang itu adalah pameran ya. Dan kita punya kesempatan pameran. Kalau dihitung-hitung, dulu saya sempat hitung Apple kan 7 tahun ya. Dulu saya sempat hitung tiap kali pameran ke Jakarta, 1 Jakarta, 2 Batam, 3. Sekarang saya udah capek hitung. Sampai ke Batam Kayak, ya? Iya, kayaknya udah lebih dari maksudnya kita berangkat keluar kota yang didanai Dari pemerintah. Oke. Kemudian untuk pameran ya, pameran produk kita gratis gitu kan. Itu sampai saya ingat banget sampai catatan saya ke-15 saya stop hitung. Jadi ya dulu kan Jakarta, Surabaya, Denpasar, kemudian Batam, terus kemana lagi, Solo, Jogja. Ada kala yang kota-kota kayak Jakarta udah beberapa kali ya. Akhirnya begitu saya ingat list saya udah 15, Ya udah forget it lah, dilepas. gitu. Ya lepas, udah nggak catat Berarti lagi. emang support dari pemerintah juga dia mendukung sekali. Sebenarnya kalau kita mau serius dengan usaha kita, kesempatan itu ada dan terbuka luas. Dan terbuka luas dan juga udah disiapin langsung ya tempatnya juga. Keren. Ini prestasi yang sudah dicapai nih sama Mama Ana dari 2013 sampai sekarang. Udah kemana aja. Kemarin kalau misalnya dengar aku nge-MC di salah satu acara, Mama Ana ini berhasil masuk 5 besar ya di IKRA. Sebagai apa tuh? Itu IKRA itu adalah perhelatan dari Bank Indonesia, dari Sentral Bank Indonesia Pusat untuk industri kreatif ya. Jadi kita masuk kategori 5 besar nasional kita masuk 5 besar kategori makanan dan minuman Nasional. Iya. Wih, bersama nasional. Jadi emang sama provinsi lain kita nggak kalah nih. Iya. Apalagi nih sama Mama Ana, udah sejauh mana pemasarannya sampai ke luar kota kah? Satu lagi apresiasi yang terakhir yang baru 2-3 hari lalu ya. Oh iya. Kita dapat itu UKM terinovatif. Thank you banget ya untuk dari Bank Indonesia juga. Itu bagi saya satu acknowledgement lah ya. Itu sejauh ini, dan pastinya yakin banget Mama Ana sama UMKM di NTT pasti bisa bersaing lagi dan juga mendapatkan achievement lagi nih. Ini tadi nih Mama Ana belum jawab, Mama Ira belum jawab. Mama Ana udah sampai kemana aja? Pemasarannya ya? Iya. Pemasarannya itu Jakarta, Tangerang, Kota Kupang, Pulau Timur ini kita sampai ke Daratan Timur ya. Keva, Atambua. Kemudian yang terakhir justru Labuan Bajo. Labuan Bajo itu kita masuk justru waktu new normal ini. New normal ini baru masuk malah. Iya, jadi memang agak aneh, agak lucu juga ya kalau saya flashback apa yang terjadi ya. Jadi waktu pandemi kemarin, bulan Maret, April itu ya, waktu mulai work from home itu kita offset kita turun sampai 90%. Jadi kita sempat shock juga gitu ya. Nah itu saya ingat banget sekitar hampir 1 bulan lah, 3 minggu itu kita terkaget-kaget, tidak tahu apa yang mau kita lakukan, what's next gitu kan. Tapi justru kalau mau dibilang segala sesuatu itu punya 2 sisi mata uang ya kan. Justru di saat itulah kita karena waktu kita banyak, jadi kita keluar dari rutinitas ya. Betul. Kadang-kadang saya bilang rutinitas itu sebenarnya membunuh kreativitas. Hati-hati dengan rutin loh. Kalau kita rutinitas membunuh kreativitas. Karena kita udah terbiasa, monoton. Nah waktu pandemi kemarin itu kita semua aktivitas mau dibilang 90% hilang. Gitu kan. Jadi kita mulai memikirkan hal baru. Kita mulai pikirkan dulu saya pernah bicara nih sama usaha ini nih yang di Jakarta nih, dia kayaknya pengen ini nih gitu kan. Coba kita pendekatan lagi. Terus kemudian Labuan Bajo kita baru mulai dulu kita abaikan aja gitu karena kita udah rutin kan di Kupang jalan, Jakarta jalan. Nah jadi dan sekarang ya saya mau dibilang hasilnya udah sampai mulai kelihatan. Jadi kita udah pick up titik terendah, mudah-mudahan jangan lagi ya. Tapi titik terendah itu yang kita lihat dari Maret April itu udah lewati, mulai naik lagi itu di bulan-bulan Agustus September ya. Kita berharap ini
Dan semoga bisa langsung naik. Mudah-mudahan. Ini pun juga sambutannya Labuan Bajo 2 bulan ini luar biasa. Iya. Saya sampai berpikir ya, kenapa bukan dari 6 tahun lalu saya masuk ke Labuan Bajo? Ternyata pada saat pandemi mungkin saya tidak secapek ini kerjanya. Serius ya. Oke. Jadi sampai sekarang ini udah sampai ke Labuan Bajo dan justru malah diterima baik. And what's next nih dari Mama Ana? Tadi kalau saya ngomongin what's next, rencana selanjutnya dari Mama Ana atau mau mengembangkan lagi produknya, dan juga mungkin selain dari Mama Ana ini mau bikin apa gitu, kolaborasi sama UMKM dari NTT sendiri gitu ya. Wah, pertanyaan what's next ini karena semuanya tuh biasa dari hayal-hayalan ya Apple ya, kadang-kadang muncul tiba-tiba gitu kan. Tapi gini, kalau saya pribadi itu melihat masih terlalu banyak ya di kepala ini, masih terlalu banyak sumber bahan baku yang pengen saya jadikan sesuatu, atau pengen paling nggak saya pindahkan dari pasar ke dalam produk dalam kemasan. Dan itu ada beberapa sih trial, hanya mungkin saya tidak bicarakan dulu, nanti pasti produk akan keluar juga gitu ya, gitu. Dan nanti Mama Ana juga nanti mau mensupport kita. Waduh, kita bantu Mama Ana juga, jadi saling membantu. Ya. Nah tadi Apple bilang tentang kolaborasi ya. Jadi mungkin kalau kita mundur lagi tentang alasan Christmas hampers ini, karena saya merasa bahwa gini, NTT ini terlalu besar ya, terlalu kaya untuk dikerjakan oleh satu orang UMKM aja gitu, atau bahkan mungkin dari kita ini kan kolaborasi dari 7 UKM sama satu mau dibilang usaha kreatif yang ya kan. Nah itu pun juga saya merasa orang bilang wow, kolaborasi sampai 8 ya, 9 usaha ya, tapi bagi saya itu pun tidak cukup, masih terlalu banyak kekayaan NTT yang belum dieksplor. Iya, makanya tadi kalau kita Apple di awal tanya bagaimana dengan kesempatan, banyak banget kesempatan yang masih terbuka, yang belum dikelola, yang belum disentuh. Nah, jadi kalau buat saya, buat yang masih nonton nih, jadi jangan takut untuk melihat di situasi sekitar ini, karena di NTT itu banyak banget yang belum dieksplor. Contohnya dari Mama Ana sendiri tadi bilang, Mama Ira sendiri tadi bilang, and ini jadi produk hampers untuk edisi Natal. Ada kopi dan juga ada oles-olesan, dan semuanya dari Nusa Tenggara Timur. 100% NTT. Hanya tinggal kemasannya dari luar. Keren banget loh. Produksi ya. Kemasannya ini kayak kemasan dari kota-kota besar. Karena gini Apple, kenapa kita cari yang terbaik ya? Menurut saya ini yang kita dapatkan terbaik karena gini. Saya sadar bahwa kita punya produk ini, bahan baku kita ini super premium, sangat keren-keren banget. Ya kan? Nah, jadi kita harus cari kemasan yang terbaik sehingga produk itu terdeliver dengan sesuai ya, dan eksklusif pastinya, premium, eye catching banget nih. Ini by the way kita udah close order ya. Sebenarnya kita rencananya close order tanggal 10 Desember, tapi kita udah close. Ternyata yang Batam kita udah close. Yang pesan semuanya langsung gercep, berarti udah close order. Keren. Oke, buat semuanya yang lagi nonton nih, sampai sekarang ini nggak bosan-bosan Apple ingetin untuk subscribe, like, comment, and share. Mungkin ada yang mau nanya-nanya langsung sama Kak Ira dengan produknya Mama Ana, atau mungkin kalau misalnya mau minta order lagi untuk Christmas hampersnya, di request di open order lagi dong Kak. Boleh, nanti langsung di komen, dibawain nanti biar Apple kasih lihat Kak Ira baca. And Kak Ira, Apple mau nanya satu nih. Satu kata untuk NTT atau Nusa Tenggara Timur. Satu kata ya, nggak boleh dua ya? Nggak, satu aja. Kaya. Yes. Kenapa bisa milih kaya? Tadi kita udah bahas semua, kita punya hampir semua. Minimal untuk makan kita punya lebih dari yang kita butuhkan. Jadi kaya, sangat kaya. Kalau 2 kata sangat kaya, 1 kata kaya, 2 kata sangat kaya. 3 kata? Sangat kaya sekali. Sangat kaya sekali banget gitu ya. Tapi kaya. Kaya, setuju. Oke Kak Ira, pasti cinta Nusa Tenggara Timur nih, cinta banget sama NTT. Harapannya ke depan mungkin bukan untuk hanya UMKM, buat anak-anak atau kita-kita yang masih anak muda yang mau memulai usaha atau mau berkreativitas di NTT nih, pesan-pesannya? Sebenarnya pesan-pesan ya hanya pendapat aja sih, pendapat pribadi bahwa sebenarnya kesempatan kita untuk usaha di NTT ini masih jauh lebih luas daripada taruhlah let's say di Jawa yang lebih crowded, usaha udah banyak. Betul. Di Jawa tuh kadang-kadang produk yang kita tidak
tidak membayangkan saja ada di sana gitu kan. Tapi di sini produk yang kita butuh aja masih belum ada, masih dipasok dari luar. Jadi sebenarnya tidak ada waktu atau tidak ada space untuk gontok-gontokan, untuk sikut-sikutan, karena masih jarak satu usaha sama satu masih space-nya masih luas sekali gitu kita. Masih luas sekali, jadi nggak perlu takut untuk bersaing, dan emang benar-benar masih banyak sekali yang bisa disentuh dan diangkat, juga bisa diangkat, dieksplor, disentuh, diangkat, iya betul. Oke deh, Kak Ira, thank you so much sudah main-main ke Ku Podcast, sukses selalu. Terima kasih Apple untuk Mama Ana, dan bisa mengeluarkan produk yang lebih banyak lagi. Episode keberapa nih Apple nih? Episode kelima ya. Terima kasih ya, berarti Mama Ana masuk 5 besar juga. Masuk 5 besar, cocok, nanti dapat achievement. Waduh, achievement. Makasih Oke deh, thank you Mama Ana dan juga Kak Ira, sukses selalu. Dan juga buat yang lagi nonton ini, tadi pesan dari Kak Ira juga buat kita semua yang mau memulai usaha, baik itu makanan ataupun usaha lainnya, jangan takut untuk mengeksplor, karena di Nusa Tenggara Timur sendiri ini masih luas sekali untuk kekayaan dari sumber daya alamnya, dan Nusa Tenggara Timur itu kaya.